Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam hal ini kita bahas soal dunia sastra. Dan dunia sastra sendiri ini akan saya masukkan ke sastra atau prosa fiksi. Nah, di sini kita menuju kepada kisah atau dongeng tentang pewayangan. Oke, saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyajikan bagaimana kisah Dewi Durga. Yang konon ceritanya Dewi Durga ini awalnya adalah putri yang cantik sekali, sehingga pada suatu ketika dipinang oleh Yang Manikmaya atau Bathara Guru, lalu dijadikan istri. Dan pada suatu ketika kejadian demi kejadian, maka akhirnya Dewi Umayi atau istilah sebelumnya sebelum nama Durga ini akhirnya juga karena kesalahan tertentu oleh Bathara Guru disabda menjadi Durga. Baik saudaraku, langsung saja saya sampaikan. Sebelum kita membahas tentang kisah kelahirannya, kita lihat dulu silsilah tentang Dewi Durga dan Bathara Guru. Nah, saudaraku, mengingatkan kembali bahwa Mbah Nabi Adam kita, ya, orang yang pertama kali di dunia ini pertama kali mempunyai anak yang bernama Nabi Sis. Nabi Sis, kemudian dia berputra dua, yaitu Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Atau Sayyid Anwar ini pada akhirnya berjuluk Nur Cahyo atau Nur Cahya. Nah, saudaraku, Sayyid Anwas ini menurunkan Nabi Saleh. Dan ini selanjutnya keturunan dari Nabi Saleh ini menurunkan para nabi-nabi di dunia ini. Termasuk pada akhirnya juga Nabi Muhammad juga. Nah, sementara Sayyid Anwar ini atau Nur Cahya ini kemarin kita sudah sampaikan bahwa Nur Cahya mempunyai anak Nurrasa. Nurrasa mempunyai anak Sangjang Wenang yang oleh dunia pewayangan dianggap sebagai simbol dari Tuhan. Kemudian Sangjang Wenang mempunyai anak Sangjang Tunggal, dan Sangjang Tunggal mempunyai anak tiga, yaitu Yang Antaga, Yang Ismaya, dan Yang Manikmaya atau Bathara Guru. Sementara Yang Antaga ini selanjutnya nanti karena suatu hal berperang dengan Ismaya, maka Yang Antaga berubah menjadi togok dan harus turun ke dunia mengemban amanah menjadi pamomong orang-orang yang berwatak jahat. Namun Yang Antaga sendiri sebetulnya bukan orang yang jahat. Sementara untuk Yang Ismaya ini putra kedua dari Sangjang Tunggal ini, atau cicit dari Nabi Adam ini, ya di bawah cucuan cicit ini ya. Ini Yang Ismaya ini atau Ismoyo dalam istilah pewayangan, dia akhirnya menjadi Semar dan disuruh turun ke dunia untuk menjadi pamomongnya orang-orang yang berhati baik, yaitu para Pandawa. Sedangkan Antaga atau Togok menjadi pamomongnya para Kurawa. Ini jadi sebetulnya yang momong ini juga saudara kandung ini. Dan pada akhirnya untuk kahyangan itu diturunkan kepada Yang Manikmaya atau Bathara Guru, sehingga penguasa dari para dewa termasuk dunia seisinya adalah Bathara Guru. Ini jalur dari Sayyid Anwar. Sementara jalur dari Sayyid Anwas setelah menurunkan Nabi Saleh, Nabi Saleh menurunkan Umaran. Menurunkan Umaran. Sebelumnya juga Turkan ini di Umaran, lalu Umaran menikah dengan Nurweni. Ini Nurweni. Kemudian dari
pernikahan Umaran dan Nurweni ini mempunyai anak bernama Umari dan Umani. Dari Umaran dan Nurweni, selain punya anak dua ini, dia juga punya putra yang bernama Umayyi, yang pada akhirnya dia menikah dengan Sangyang Bathara Guru ini. Nah, Umayyi, jadi Umayyi itu adalah keturunan dari Nabi Saleh, dari Sayyid Anwas, dan cicitnya dari Nabi Adam ini sendiri. Jadi antara Umayyi dengan Bathara Guru sama-sama cicitnya Nabi Adam ya. Gitu. Itulah saudaraku secara singkat silsilahnya. Baik, saudaraku, langsung kita menuju ke bagaimana tentang proses kisah kelahirannya. Nah, ini oke. Saya awali dengan keturunan Nabi Adam. Tadi saya ulang lagi. Nabi Adam mempunyai anak Nabi Sis. Nabi Sis mempunyai anak Sayyidina Anwas. Sayyidina Anwas mempunyai anak Nabi Saleh. Nabi Saleh mempunyai anak Umaran. Setelah menikah dengan Nurwani, dia punya anak Umayyi. Umayyi, jadi sekali lagi namanya Umayyi. Yang jelas Umayyi ini adalah keturunan kelima dari Nabi Adam. Sedangkan kita keturunan berapa? Apakah keturunan ke-42 atau 43 itu dari Nabi Adam? Ya, gitu. Keturunan kelima dari Nabi Adam ini Umayyi. Dewi Uma atau Dewi Umayyi awalnya lahir dalam wujud bayangan atau cahaya. Wujudnya pertama kali adalah bayangan atau cahaya. Melihat kejadian seperti itu, maka karena Sangyang Manik Maya ini punya kemampuan yang maha dahsyat, maka ditangkaplah cahaya itu oleh Sangyang Manik Maya atau Bathara Guru. Karena itu dia akan akhirnya berubah menjadi seorang bayi perempuan. Namun dia berkelamin ganda pada saat itu. Karena kekuatan dari Sangyang Bathara Guru, maka bayi perempuan tadi dioperasi. Ya, istilahnya kalau sekarang mungkin dioperasi ya. Dioperasi atau disulap atau diproses oleh Sangyang Bathara Guru, diubah menjadi perempuan sempurna yang sangat cantik, yang pada akhirnya Sang Umayyi ini dipersunting oleh Yang Manik Maya atau Bathara Guru tadi. Oke. Yang jelas kita simpulkan bahwa kisah asal Umayyi yang merupakan cucu dari Nabi Saleh dalam cerita Hindu, bahwa Umayyi itu adalah sangat cantik, banyak dipuja oleh manusia, jago berantem, dan ini pernah mati atau bakar diri, namun hidup lagi sebagai individu baru. Jadi reinkarnasi begitulah. Ini menurut istilah Hindu. Oleh karena itu perlu saya suguhkan beberapa reinkarnasi dari kehidupan Dewi Uma atau Umayyi atau Durga itu sendiri. Baik, yang pertama dulu adalah kisah dari Dewi Sati. Dewi Sati ini adalah nama Uma di kehidupan pertamanya. Jadi dari Durga ini istilahnya dulu adalah Dewi Sati itu ya, dari kehidupan pertamanya. Kemudian itu merupakan putri Prajapati Daksa yang sangat ingin menikahi Siwa. Sati benar-benar menikahi Siwa akhirnya. Jadi Sati ini begitu lahir, dia cita-citanya hanya ingin, pokoknya saya harus menikah dengan Bathara Siwa. Nah, gitu. Siwa itu adalah Bathara Guru itu sendiri. Kemudian karena anak ini ndablek begitu, maka akhirnya Daksa memutuskan ikatan ayah dan anak tersebut. Tuh Sati nekat
datang ke suatu upacara yang diadakan Daksa. Daksa mencela suaminya dan dirinya habis-habisan. Sati pun bersumpah tidak akan mau tinggal lagi dari tubuh yang dihasilkan oleh benih Daksa dan memutuskan untuk bakar diri. Nah, ini cerita tentang Sati yang wajahnya apapun semuanya itu sama dengan Dewi Umayi atau Dewi Uma tadi, terreinkarnasi dalam bentuk Dewi Sati. Nah, kemudian yang kedua juga terinkarnasi dalam bentuk kisah Dewi Parwati, Atma atau jiwa Sati, lahir kembali di sebuah kerajaan di Himalaya. Dia bernama Parwati, sama seperti Sati. Jadi istilahnya kembali lagi kepada istilah itu adalah adanya reinkarnasi. Itu Parwati juga tidak mau dinikahi siapapun kecuali Siwa. Akhirnya Parwati nekat mendaki ke Iswaraloka, yaitu sebuah gunung salju yang mempunyai 0 derajat Celcius di tempat Siwa bertapa. Tempatnya ada di puncak gunung Kailas. Siwa telah mengubahnya menjadi padang es abadi. Siwa ini atau tadi Manik Maya tadi, tak ada satupun yang bisa membangunkan Siwa. Akhirnya Dewi Sati mengutus seseorang namanya Kama atau Dewa Cinta, lalu dia bisa berhasil membangunkan Siwa. Setelah terkena panah Kama, Siwa terbangun. Karena Siwa dalam kondisi tidak stabil jiwanya waktu itu, dia marah, akhirnya Kama dibunuh. Siwa akhirnya bersatu kembali dengan reinkarnasi Sati. Nah, ini kisahnya tentang Dewi Parwati. Kemudian kisah Dewi Uma. Nah, ini Dewi Umayi dikenal memiliki watak yang sabar. Mulanya memang begitu Dewi Uma ini. Perasaannya halus serta tajam. Siwa menikahi Parwati atau disebut Dewi Uma tadi sebagai ibu. Uma ini artinya kan ibu ini. Uma aktif dalam kadewatan membantu Siwa. Ini cerita yang lucu ini. Setelah itu, nah, kita ketahui bersama bahwa guru atau Manik Maya atau Dewa Guru atau Bathara Guru ini adalah dewa yang maniak seks, hobinya seks begitu. Suatu ketika setelah guru dengan Uma, yaitu Uma melahirkan 5 anak, yaitu Bathara Sambu, Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Indra, dan Bathara Wisnu. Uma tak sanggup lagi melahirkan anak, maka mereka bertengkar, selalu bertengkar. Siwa menyumpahi Dewi Uma akan menjadi raksasa, sehingga berubah menjadi Dewi Durga. Tempatnya di mana? Tempatnya di Pasetran Gondomayit atau di hutan Krendawahana. Dia bertugas memimpin macam-macam jin, Gandharwa, hantu, dan makhluk halus lainnya. Jadi yang jelas itu Dewi Uma itu adalah reinkarnasi dari Dewi Sati, Dewi Parwati, dan Dewi Uma. Ini menurut cerita itu. Nah, sementara di dalam silsilah kisah Nabi Adam, Dewi Uma adalah keturunan dari Mbah Nabi Sis, Mbah Sayyidina Anwas, Mbah Nabi Saleh, dan Mbah Umaran Nurweni. Ini dia melahirkan Uma atau Umayi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cucu kelima dari Nabi Adam, keturunan kelima dari Nabi Adam.
Ini Dewi Uma atau Umayi, atau yang pada akhirnya berubah menjadi Dewi Durga. Oke, saudaraku, ini mulanya. Jadi kalau digambarkan dengan Hindu ya seperti itu, kecantikan Dewi Umayi atau Uma. Kemudian Batara Guru atau Siwa seperti itu. Ini kalau digambarkan dengan boneka, ya bonekanya seperti itu. Nah, sementara kalau digambarkan dalam wayang, setelah Dewi Uma ini menjadi disabda oleh Batara Guru menjadi Durga, maka wajahnya menjadi demikian jahatnya Dewi Durga. Nah, seperti ini, punya pecut. Ini pecut sakti ini Dewi Durga ini. Walaupun ini sifatnya jahat sepertinya, tetapi dia sebetulnya adalah maha penolong, suka menolong bagi orang-orang yang punya kesusahan. Bahkan Dewi Kunti pun pernah minta tolong kepada Dewi Durga. Nah, jaminannya adalah putra terakhirnya yaitu Sadewa, bahwa Sadewa nanti dipersetujui untuk ngeruat Batara Durga supaya kembali menjadi cantik lagi. Jadi itu nanti kisah Durga diruat oleh Sadewa, nanti bisa menjadi cantik lagi. Demikian saudaraku tentang kisah Dewi Durga, siapa dan bagaimana Dewi Durga. Maka dari peristiwa kisah-kisah Dewi Durga bisa kita ambil amanat atau hikmah ceritanya. Nah, satu misalnya, jadilah penolong orang yang sedang susah, seperti yang dilakukan oleh Dewi Durga. Mintalah pertolongan pada Tuhan yang Maha Esa. Nih, kalau di dalam dunia pewayangan ya kepada dewa. Tuh. Kemudian jangan bersifat jahat kepada suami, seperti pada kisah Guru dan Uma. Ini Uma ini kan karena kesaktiannya luar biasa, maka dia sering menjahati Batara Guru dan sebagainya. Oke, demikian saudaraku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.